Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hari Rabu 2 Agustus 2020. Saya ingin membahas tentang melanjutkan dari yang 2 hari lalu ya, masalah kebencian itu ya. Karena saya baru menyadari juga sebuah hal ya tadi malam. Setelah tadi kemarin terus Tuhan berikan pada saya satu teman baru yang seorang anak gadis, saudara. Jadi saya lalu pernah saksikan, saya ini seringkali melayani anak-anak gadis, saudara ya, gadis-gadis muda begitu ya. Sudah saya rasa belasan puluhan gadis muda yang saya layani, dan saya layani ini kalau bisa dibilang tuh antara 98% lah. Anak-anak ini tidak pernah saya kenal. Dalam arti saya tidak pernah bertemu mereka muka dengan muka. Ya, saya hanya melayani mereka melewati WA, Facebook, Messenger ya, lewat telepon ya. Jadi nggak tahu dari mereka berapa mengenal lewat teman, lewat keluarga mungkin. Tapi yang jelas mereka mendapatkan nomor HP saya, menelpon, ada juga yang lewat Facebook, lewat WA, saudara, dan mereka adalah gadis-gadis yang bermasalah ya. Tapi saya baru menyadari itu tadi malam, saudara ya, kemarin, karena ada seorang gadis ini kebetulan juga bukan anak Tuhan sebenarnya ya, jadi orang Muslim ya. Dan memang berapa juga ada anak-anak Muslim yang saya layani, saudara ya, si Tuhan. Dan saya bersyukur ya, saya memperkenalkan diri kepada mereka bahwa saya pengikut Yesus, saudara ya. Seperti saya katakan, saya lebih senang memperkenalkan diri saya sebagai pengikut Yesus daripada saya katakan saya orang Kristen begitu pada mereka ya. Dan bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa banyak dari anak-anak ini dipulihkan. Kalau saya katakan ya persentasenya ada 95% lah gitu ya, 95%. Karena juga ada 1-2 juga yang menurut saya juga nggak berhasil begitu ya. Nah, tapi seperti saya katakan, saya nggak memperhitungkan persentase keberhasilan, karena buat saya apapun pelayanan itu saya harus kerjakan dengan sepenuh hati saya, dengan sungguh-sungguh. Hasil itu sebenarnya milik Tuhan ya. Jadi hasil itu semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kalau rasa orang lain rasa gagal, saya nggak memperhitungkan itu sebagai kegagalan ya. Tetapi saya selalu katakan, siapapun yang Tuhan percayakan, maka saya akan layani itu dengan maksimal ya, sepenuh hati saya, sepenuh kemampuan saya. Kalau tidak mampu ya saya nggak mau layani, dan begitu ya, saya nggak akan urus itu. Nah, karena saya nggak mau itu menjadi juga beban pikiran saya gitu ya. Puji Tuhan. Jadi sebelum meneruskan ini, saya baca dulu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai ayat 18 ya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain ya, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran ya. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya pokok ini pernah saya bahas beberapa
waktu yang lalu ya. Tapi karena saya baru aja menyadari kemarin itu, maka saya membawa kembali pokok ini kembali, saudara ya. Jadi ini saya teruskan, ini anak gadis ini ya, anak gadis ini mengajak perkenalan, kemudian mengirim messenger kepada saya, lalu kemudian juga mengirimkan nomor WA-nya untuk supaya melanjutkan pertemanan itu di WA ya. Saudara sudah mengerti ya arah-arah tujuannya sedikit banyak ya, meskipun ada juga kalau gadis-gadis wanita-wanita yang lebih tua biasanya ya menawarkan diri itu video call gitu ya. Dan seperti saya katakan lalu sangat murah gitu ya, kasihan. Jadi saya kalau hal seperti itu saya katakan saya tidak ingin video call seperti itu, tapi saya akan kirimkan pulsa untuk kamu, saya bilang ya. Dan ini saudara maaf ya, jadi para pelayan Tuhan, para pria, pelayanan seperti ini juga godaannya banyak ya. Jadi kalau nggak punya karunia penguasaan diri, jangan diterusin ya, dan dilakukan ya, nggak bahaya juga ya. Nah, jadi gadis-gadis muda ini saudara, mereka bukan seperti para wanita dalam tanda kutip ya, wanita yang umumnya mengajak kita untuk video call, FG ya istilahnya, itu FG, video call begitu, lalu meminta pulsa. Enggak, mereka betul-betul anak-anak gadis yang ya dalam tanda kutip mereka katakan membutuhkan kasih sayang ya. Jadi rata-rata saudara akan lihat bahwa teman-teman di Facebook mereka adalah para pria-pria mapan, dalam arti para pria-pria dewasa ya. Nah, ini saya mengenal beberapa anak-anak gadis ini di Facebook ya. Temannya ini rata-rata pria dewasa ya. Jadi setelah melanjutkan percakapan itu di WA, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan kasih sayang ya. Nah, jadi saya menggali lebih jauh, menggali lebih dalam ya, dan dia akhirnya menceritakan betapa papanya meninggalkan keluarganya ya, papanya berselingkuh, meninggalkan istrinya, meninggalkan dia. Nah, dia ini anak tunggal saudara. Jadi saya juga menjumpai beberapa anak tunggal ya, yang saya pikir mereka seharusnya mendapatkan limpahan kasih sayang luar biasa dari kedua orang tuanya ya. Ternyata banyak dari mereka memang betul waktu kecil merasakan kemanjaan yang luar biasa ya orang tua. Nah, tetapi ketika mereka sudah menjadi remaja, orang tua ini seringkali mengalihkan bentuk kasih sayang itu di dalam pemenuhan materi ya, pemenuhan materi. Jadi memenuhi semua kebutuhan anak secara materi ya, secara finansial ya, menyekolahkan mereka juga tempat-tempat yang terbaik ya, tetapi tidak memenuhi hasrat yang paling dalam, yaitu jiwa saudara ya. Jadi seringkali orang tua itu menganggap sudah cukup dengan memberi anak secara finansial, tapi lupa bahwa anak-anak itu membutuhkan hubungan emosional yang lebih dalam dengan orang tua. Nah, ini seringkali yang menjadi kesalahan kita sebagai orang tua saudara ya. Jadi hari ini juga bisa membuat kita mengkoreksi diri kita. Nah, jadi akhirnya anak ini dia membenci ya papanya ya. Dia membenci papanya, dan kemudian dia mencari pria-pria dewasa ya, yang dia katakan dia ingin mendapatkan kasih sayang papanya, kasih sayang ya, tapi sebenarnya dia sedang merusak diri. Jadi saya selalu mengingatkan mereka untuk mengampuni ayah mereka, mengampuni papa mereka ya. Dan saya baru sadari saudara, dari ayat yang kita baca di dalam ayat 15 ini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Kebencian itu tidak membunuh orang yang kita benci. Kebencian tidak merusak orang yang kita benci. Kebencian merusak diri kita sendiri.
Kebencian membunuh jiwa kita sendiri. Sudah. Firman Tuhan katakan orang yang membenci saudaranya langsung pembunuh manusia. Siapa yang dibunuh? Ya diri kita sendiri yang membenci orang lain. Karena waktu kita membenci orang lain, kita sedang merusak jiwa kita sendiri. Kita merusak hati kita sendiri. Kita merusak iman kita sendiri. Kita merusak pikiran kita sendiri. Ya. Jadi anak ini pikir bahwa dia melakukan itu untuk membalas orang tua, untuk mempermalukan ayahnya. Ya. Tapi tanpa dia sadari, dia sedang merusak dirinya sendiri, merusak jiwanya sendiri, membunuh masa depannya sendiri. Ya puji Tuhan, ada yang ini saya nggak tahu apa dia akan meneruskan ini, ya. Tapi beberapa di antara mereka dipulihkan. Ada juga yang ya terus stop, sudah nggak mau melanjutkan kembali, memblokir, begitu ada. Nah, tapi saya berdoa berharap bahwa dia akan melanjutkan bukan konseling ya, pertemanan lah kalau saya katakan, pertemanan saya dengannya gitu ya. Nah, jadi anak-anak gadis ini tanpa segan saudara mempertontonkan ketelanjangan mereka kepada orang asing, kepada orang yang mereka nggak kenal. Dan mungkin kalau dibilang melalui Facebook, melalui WA itu mungkin merasa lebih aman, saudara ya, lebih aman. Nah, tapi saya selalu katakan tuh, ya kadang-kadang mereka nggak sadar kalau di dalam pertemanan seperti ini pada akhirnya wanita itu lebih mudah untuk terpikat di dalam perasaan. Ketika mereka merasa mendapatkan kasih sayang, ya pada akhirnya mereka akan memberikan segala-galanya. Ini saya selalu katakan bahwa bedakan antara rasa sayang dengan nafsu sayang, ya. Nah, maksud saya begini saudara ya. Jadi kalau kita hanya nafsu ingin disayang, maka kecenderungan kita adalah memberikan segala-galanya untuk mendapatkan rasa sayang. Bahkan ya tanpa disadari mengorbankan hal yang paling penting dari seorang wanita. Tetapi orang yang memiliki rasa sayang akan memberikan segala-galanya untuk menjaga supaya orang yang dia sayangi itu memelihara kehormatannya, memelihara diri. Nah, ini yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak seperti ini, ya. Nah, jadi yang saya lihat pada diri mereka adalah mereka merusakkan jiwa mereka sendiri, merusak masa depan mereka sendiri. Nah, ini juga yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jangan biarkan kebencian itu merusak jiwa saudara. Jadi tolonglah sekali lagi, jangan membunuh diri saudara sendiri dengan terus menanamkan kebencian, dengan menanamkan luka hati, sakit hati, kekecewaan kepada siapapun juga. Saya pernah melayani beberapa tahun lalu seorang bapak, ya. Dia sakit, ya, dia bekerja di sebuah perusahaan waktu itu. Dia berapa kali pingsan, mengalami hipertensi dan lain-lain. Lalu gelisah, nggak bisa tidur dan lain-lain. Nah, satu kali kemudian dia menelpon saya di tengah-tengah malam, ya. Dia menelpon saya di tengah malam. Ini seorang teman yang saya kenal, waktu itu dia ketua majelis dari sebuah gereja, ya, di Bontang, ya, gereja tetangga, ya. Dia menelpon saya. Lalu kemudian dia menceritakan tentang apa yang dia sakit yang dia derita. Lalu dia minta didoakan di tengah malam itu, lewat telepon saja didoakan. Saya kalau orang minta mendoakan begini, maka saya tidak serta-merta langsung, oh ya, yuk kita berdoa. Nah, tapi saya mau mendalami lebih jauh, ya. Jadi yang biasanya yang saya langsung kepada pokok permasalahannya adalah saya katakan, Pak, apa Bapak ada simpan
luka hati, sakit hati, ya, kebencian. Oh, dia bilang enggak ada, saya enggak ada. Nah, saya kebetulan pernah melayani juga anaknya ya, anaknya yang perempuan beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi dia tahu pelayanan itu, dia bilang, enggak, saya enggak simpan, enggak ada simpan kebencian, dia bilang. Nah, oke lah, kalau Bapak enggak simpan kebencian, apakah Bapak simpan sepupunya? Dia bilang apa? Kekecewaan terhadap seseorang. Oh, dia bilang ada, itu sama anak saya yang laki-laki. Ya, loh, Pak, itu kekecewaan tuh sepupunya kebencian itu ya. Saya bilang kenapa? Ya, dia berharap pada anaknya, anak tunggal, bukan anak tunggal, anak laki-lakinya, maksudnya anak laki satu-satunya ya. Nah, di keluarganya. Jadi dia bilang anaknya ini nakal, bandel ya, baru saja berurusan dengan polisi, berurusan dengan narkoba, dia sudah mengirim anak ini kemana-mana, ke panti rehabilitasi, bahkan juga ke panti rehabilitasi muslim juga, pesantren dia kirim. Tapi anak ini nggak sembuh-sembuh gitu ya. Pulang begitu lagi, dan terakhir urusan dengan polisi, saudara. Jadi orang tua harus membayar cukup banyak. Nah, jadi saya katakan kepadanya, ini yang harus dibereskan dulu ya, dibereskan, saya bilang. Jadi Bapak sekarang saya ajak Bapak untuk memberikan pengampunan kepada anak Bapak ya. Dia bilang, oh anaknya belum pulang. Oh, enggak perlu tunggu anak pulang. Kalau kita memberikan pengampunan, kita enggak perlu lihat orangnya pun enggak perlu. Karena yang pertama yang kita harus bereskan kan hati kita. Ya, yang harus dipulihkan tuh hati pikiran kita. Jadi saya mengajak untuk mengobati lukanya. Nah, ini saya sudah pernah berikan juga bagaimana cara kita mengobati luka hati. Ya, kita mengobati luka hati kita dengan mengucapkan perkataan pengampunan. Ya, saya selalu katakan, di dalam diri saudara ini ada roh Allah, ada roh kudus. Roh yang ditempatkan di dalam diri saudara itu roh dari Allah sendiri. Jadi kalau roh Allah ada di dalam diri saudara, berarti kuasa Allah ada pada diri saudara. Pengurapan Allah ada pada diri saudara. Jadi apa yang saudara ucapkan, itu adalah perkataan atau firman dari anak Allah. Karena saudara anak Allah, kita anak Allah. Dan perkataan saudara itu diurapi oleh Roh Kudus. Jadi makanya saya selalu katakan hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Belajar untuk berkata positif, belajar memperkatakan firman, tapi firman yang positif. Jangan firman untuk menghakimi orang, jangan firman untuk mengutuki orang, jangan, tapi firman yang positif, ya kan? Jadi keluarkan perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyehatkan, yang menguatkan hati orang lain. Nah, itu yang harus kita perkatakan. Jadi perkatakan pengampunan itu, katakan seperti ini. Nah, ini saya ajar juga sama anak gadis yang muslim ini. Saya katakan saja, dalam nama Yesus Tuhan aku mengampuni papaku. Sebutkan namanya. Dalam nama Yesus ampuni. Terus perkatakan. Ya. Ya. Jadi saya katakan kepada Bapak ini, katakan, sebutkan nama anakmu, katakan dalam nama Yesus Tuhan aku mengampuni anakku. Aku mengampuninya, ya, aku mengasihinya, aku memberkatinya. Katakan seperti itu terus. Ucapkan terus selama engkau teringat dengan sakit hati itu, selama engkau memandangnya, mengingatnya, melihat orang yang kau sakit hati, katakan itu terus. Selama kau ingat, katakan dalam nama Yesus Tuhan aku mengampuninya, aku mengasihinya. Sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Ketika sudah terus memperkatakannya, itu seperti sudah mengobati luka hati saudara. Ya, dan percayalah saat kau sedang mengobati sebuah luka, ya, kemarin seperti saya bilang saya kena ini, di sini kemarin kena bor, saudara. Bornya terlempar kena sini, tercacah ini jari di bawah pangkal jempol saya ini tercacah, saudara. Ada, saya lihat itu, saya hitung ada 14 cacahan itu sampai dagingnya keluar. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak mengeluh mengadu-ngadu, saudara, enggak ya. Adunya itu waktu pertama kena ya. Tapi saya membersihkannya dengan alkohol, menyucinya dengan air dulu, lalu dengan alkohol, lalu memberinya obat. Sudah tahu waktu saya berikan obat sakit, saudara, perih, ya, perih. Tapi apakah kesakitan itu akan menghentikan kita mengobatinya? Kan enggak, ya kan?
kita akan terus mengobatinya. Setiap waktu sudah mengobatinya, rasa perih itu berlanjut selama berapa hari. Tapi kemudian luka itu mengering. Nah, sekarang udah nggak ada bekasnya nih. Kalau saya bawa ke dokter pasti disuruh jahit. Ya, ini kasih minyak mutiara aja. Misalnya saya bilang selalu dengan darah Yesus, darah Yesus. Tiap kali. Tentu untuk menggantikan kata adu dengan darah Yesus kan lebih baik. Ya, dan lebih menyembuhkan, lebih memulihkan, lebih mempercepat kesembuhannya. Nah, jadi katakan itu. Dan waktu saudara mengatakannya, percayalah hati saudara akan terganggu, terusik, terasa sakit. Tapi lakukan itu untuk menyembuhkan luka itu. Jadi teruskan memperkatakan pengampunan. Jadi akhirnya Bapak ini memperkatakan pengampunan Tuhan. Lalu saya katakan, sekarang kalau anak ini sudah pulang belum? Belum katanya. Nah, tungguin anak ini pulang. Nanti minta maaf sama dia ya, karena Bapak selama ini sudah mengutuki hidupnya. Ya. Lalu sebelum dia pulang, ayo coba tuliskan apa-apa yang Bapak nggak suka dari anak Bapak. Tuliskan semua di kertas. Bilang sudah, sekarang dibakar. Ya, lupakan. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah diomong-omongin lagi. Lalu kalau Bapak mau juga, tuliskan di kertas yang baru pengharapan Bapak tentang anak Bapak ya. Nah, taruh itu di tempat yang kau bisa lihat dan tiap hari bersyukurlah untuk itu. Itu aja yang diomongin. Nggak usah yang sudah dikubur, yang sudah dibakar, nggak usah disebut-sebut lagi. Dan tunggu anak itu pulang, minta maaf sama dia. Dan mulai hari ini setiap bertemu dia, katakan pengharapanmu di dalam Tuhan. Katakan apa yang kau inginkan baginya di dalam Yesus. Nah, saudara akhirnya ia melakukannya, ia mengerjakannya. Dan gak lama saudara, ya gak lama. Hanya butuh waktu, tidak sampai setahun ya, berapa minggu, berapa bulan. Dia menelpon saya, dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa anak itu berubah. Ya, bahwa anak itu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebencian itu merusak jiwa kita. Akhirnya bikin Bapak tidak bisa tidur, bikin dia sakit, bikin hipertensi. Nah, jadi kalau saudara sakit hari-hari ini, ayo koreksi diri saudara. Jangan-jangan saudara lain sedang membunuh jiwa saudara sendiri. Jadi kembali, ya, karena saya baru menyadari nih, ternyata jiwa yang dibunuh itu bukan jiwa orang itu yang saudara benci. Itu sudah pembunuh manusia. Yang saudara bunuh itu diri saudara sendiri, jiwa saudara sendiri. Jadi ayo, sekali lagi, jangan simpan kepahitan hati, jangan simpan kekecewaan, beri pengampunan ya. Ucapkan nama-nama orang yang melukai hati saudara, yang merugikan saudara. Saudara, pengampunan itu seperti saya katakan tadi itu seperti menyembuhkan luka. Kalau kita tetesin obat, sakit perih ya kan, tapi kita nggak berhenti mengobatinya. Kita akan terus memberikan obat sampai rasa sakit itu hilang. Nah, berapa luka seperti ini masih ada bekasnya ini. Ini juga ada bekas di sini. Nah, ini kalau ini dulu ke tanduk truk ini dijahit. Nah, bekas jahitannya masih ada. Dan juga ini juga habis tabrakan dulu sama mobil polisi dulu. Nabrak mobil polisi WRC. Nah, ini juga ada bekas saudara. Berapa luka itu menimbulkan bekas. Tapi saudara bisa melihat bekas luka itu tidak ada rasa sakit. Nah, itulah pengampunan. Jadi kalau saudara masih pandang orang lalu masih ada rasa sakit, ada rasa ganjalan, itu berarti saudara belum sungguh-sungguh mengampuni, belum sungguh-sungguh disembuhkan. Nah, jadi selama kita masih ada rasa sakit ketika melihat, mengingat, memandang sebuah peristiwa, ya, itu berarti luka hati saudara belum disembuhkan. Maka perkatakan terus pengampunan saudara untuk orang-orang yang melukai hati saudara. Tapi kalau kita bisa mengingat sebuah peristiwa pahit, peristiwa sedih, peristiwa yang tapi tidak ada kepahitan, tidak ada perkataan kebencian, tidak ada ingatan kebencian lagi, kekecewaan lagi. Itulah pengampunan. Ya.
Jadi mari koreksi diri saudara, hati saudara masing-masing, pikiran saudara masing-masing. Jangan biarkan luka itu terus menganga. Ya, berikan pengobatan, sembuhkan, pulihkan hidup saudara bersama-sama dengan Yesus. Anak-anakku, kita firman Tuhan, mari kita mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Tetapi kita bisa memulai dengan lidah kita untuk memulai kebenaran kita. Pergunakan lidah saudara, mulut saudara untuk memperkatakan pengampunan sebagai jalan pengobatan luka-luka hati di dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat pagi, sampai bertemu esok hari, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya percaya saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara sehingga kemanapun saudara pergi hari ini saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Mari hidup berbagi, hidup untuk melayani, hidup untuk mengasihi. Salam sehat buat kita semuanya.